Saya Yudi, nama aslinya Yusmar Yudi. Usia saya lahir 1964, mulai manjat tahun 83. Dulu ikut pecinta alam di UPN, penyesalan Giri Gahana untuk 83. Mulai dari situ pengenalan pertama di panjat tebing di tebing 48. Itu pertama kali saya megang tebing. Mulai kesitunya ya semakin suka dengan panjat tebing. Ternyata benar-benar bisa buat terapi buat kita. Tahun 2019, kalau nggak salah bulan-bulan Desember awal, saya jalan sama Abah, ada namanya Abah Dede. Dia pecinta alam juga, suka jalan ke alam. Memang hobinya masuk gua nyari tebing. Temulah ini tempat gitu. Mulai dari situ, itulah diawalin kita buka jalur ini. Jadi baru Desember 19 kemarin. Kalau secara teritorialnya masuk ke lokasinya Putalingkung, Desa Nambo, kecamatannya Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal juga. Kalau akses awalnya saya masuk dari Kelapa Nunggal yang ada Gua Lalai situ masuk terus, itu kita nongolnya di belakang sini. Kemudian tambang mulai dibuka aksesnya lewat sini, jadi kita bisa masuk lewat jalur tambang gitu. Cuman kita di dalamnya untuk masuk ke dalamnya kita harus ngelewatin pintu gerbang tambang gitu. Di sini sebenarnya tambangnya masih aktif, cuman bukan di sini, agak jauh sebelah sana. Cuman dia waktu pengebomannya ada waktu tertentu gitu. Jadi waktu jam 11 sampai jam 1 itu kita mesti istirahat karena punya ngebom. Setelah itu bebas. Sabtu atau Minggu libur nggak ada yang kerja, nggak ada boman. Awalnya sih saya koordinasi sama pemerintah daerah ya, pertama BUMDes Nambonya, BUMDes Desa Nambo. Mereka support gitu untuk melestarikan tebing ini gitu, dimanfaatkan biar lebih buat tempat latihan manjat gitu. Itu ininya namanya. Terus kemudian kita orang BUMDesnya berusaha mengurus masalah di pemerintahannya di desa dan indosemen gitu. Sedangkan kita ngurus di lapangannya nih gitu. Saya buat jalur, bersihin, jadi tadinya banyak akar-akar yang merambat gitu ya, pohon-pohon rambatnya kita bersihin ya. Sekarang bisa terlihat lebih kelihatan tebingnya gitu. Kita ya memang kekurangan orang ya untuk membersihin tebingnya sendiri itu. Jadi yang rambat-rambat itu kita butuh orang banyak sebenarnya, karena potensi tebingnya masih sangat terbuka gitu, masih banyak sekali gitu, tinggal dibersihin aja. Nah itu jadi kendalanya itu satu. Kedua ya kalau untuk pembuatan jalur ya kita terkendalanya pertama di bolt hanger sama bornya gitu kan. Yang saya punya bornya cuman kapasitas kecil, paling bisa 10 lubang gitu doang, jadi sedikit. Tapi kalau bisa disupport dengan yang lain, mudah-mudahan akan lebih banyak jalur lagi gitu di sini. Kalau jalur pertama yang dibuat di sini jalur Tuan Senja. Ini jalurnya di belakang saya persis. Jalur Tuan Senja. Ini saya buatnya Desember 19 pertama kali itu dibuat. Sampai saat ini jalur ini belum selesai. Jadi masih PR, masih ada ke atasnya gitu sampai saat ini. Jadi proses dari saya membuka ini berhubungan dengan jalur Tuan Senja ini. Sementara jalur yang udah ada 10 jalur gitu yang udah ada, cuman masih belum maksimal gitu.
Artinya gini, kita belum menentukan top rope-nya gitu. Makanya tadi belum ditentuin, jadi kita belum banyak yang pakai double runner di atas, itu double hanger di atas, karena jalurnya masih memungkinkan untuk ke atas gitu. Karena begitu kita buka, kita bersihkan rumput-rumput dan batu-batu lepasnya, kita copot-copotin, kita jatuh-jatuhin, dan ternyata itu masih bisa dilanjut ke atas. Itu jadi masih memungkinkan untuk ditambah ketinggian. Saya ngambil dari sana ya, jalur sebelah sana ada jalur Mika sama yang itu sama jalur Kerang Kapak. Itu ada lagi di sini jalur 10,5, jalur Covid, kemudian jalur Abdi, kemudian jalur Tuan Senja. Ini ada Gembala, ada jalur Om Fangke, sebelah kanannya ada jalur Kabita. Kalau saya ngambil rata-ratanya ada jalur 5+ gitu. Tapi ada juga jalur yang ya 6A gitu. Jadi bervariasi dari 15 sampai 6A gitu. Jadi untuk sementara ini kita belum menyediakan fasilitas apa-apa. Makanya di sini belum bisa dijadikan katakan wisata, hanya ya sekedar yang memang hobi manjat lebih di alam ya ini. Kalau untuk pengembangan wisatanya pasti kita akan membutuhkan yang namanya jalur transportasinya, akses masuk ke sininya. Karena selama ini kita masuk ke tambang kemungkinan ada permasalahan karena kita melewatin pintu gerbang orang, itu gerbang Indosemen. Kemudian kita juga butuh yang namanya air buat MCK, buat musola, buat pondokan, buat istirahatnya. Juga kebutuhannya ke listrik, kita juga butuh listrik. Karena kita perlu ngecas, perlu untuk baterai, untuk bor, itu. Nah, untuk yang selebihnya ya paling himbauan dan tempat sampah buat jaga kebersihannya biar tetap terjaga gitu. Aduh, kalau di sini sinyal sangat kecil. Kalau kita ke atas ini itu dapat. Jadi kita ke tempat parkir udah dapat kita sinyal. Parkir dari sini ke parkir kira-kira jarak 100 meter ada ya. Di sini ke parkir udah dapat sinyal. Tapi kalau di sini karena tempatnya di lembahan, di dalam di lembahan, jadi terhalang sama tebing, nggak ada sinyal. Ini tebingnya baru, tadinya belum ada jalur ya. Kita bersihin, kemudian kita buat jalur. Itu tantangan juga ya buat kita. Terus unik, tempatnya unik, karena dia adanya bukan di atas, dia adanya di bawah di lembahan. Gitu. Jadi orang nggak bisa ngelihat langsung dari jalan, tapi kita harus turun dulu baru ketemu. Unik salah satunya. Juga sama ini nih, Cadongan, Gapura. Itu saya anggap unik karena bukti jembatan dia bentuknya. Itu unik gitu. Terus buat jalur masih banyak lah memungkinkan ukuran kayak saya ya 5+ masih bisa manjat ya. Saya manjat dah di sini gitu. Tinggi grade-nya biar yang atlet aja. Ya dan saya sangat seneng ya, welcome banget ya. Yang mau manjat di sini silakan. Jadi makin ramai orang yang manjat di sini, bahwa nanti desa akan mengakui bahwa di sini tempatnya potensial untuk latihan manjat. Jadi selain daripada buat ditambang, jadi bahan semen doang. Nah, ini buat tempat manjat akan lebih berguna, akan lebih bermanfaat, pasti seperti itu. Nah, teman-teman yang datang ke sini, yang memang siap mau bikin jalur silahkan. Seumpamanya bawa bor dan dinabol juga hangernya. Tapi kalau seumpamanya kebetulan saya juga bikin, ada silahkan juga. Kita usahain bersih, buang sampah. Kita tertipin lagi nanti, dan seperti itu. Nah, buat yang manjat-manjat, juga yang bikin jalur nanti silahkan aja, yang penting jalurnya aman. Kita usahakan safety, insya Allah mudah-mudahan zero accident sampai kapanpun kita latihan di sini. Makin ramai di sini yang manjat, kita akan makin senang saya, karena kekeluargaan kita sebagai sama pemanjat itu makin kerasa kalau di tebing. Beda kalau kita ketemu di mall. Kita bisa makan bareng-bareng, kita tawuran makan nggak nasi liwet.
Oke, sama-sama Dan. Sampai ketemu lagi.